Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizky Dewi Ayu dari KPI 4C dengan NIM 1110605 Saya berasal dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang hadis larangan meminta-minta. Sebab seperti kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oleh karena itu, agar teman-teman semua tahu penjelasan lebih lengkap tentang hadis larangan meminta-minta, yuk simak video berikut ini. Berikut adalah hadis mengenai larangan untuk meminta-minta. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'alal minbari wa dzakara sadaqah wa ta'affufa wal mas'alatul yadul ulya khairu minal yadis sufla fal yadul ulya hiyal mufiqatu wa sufla hiya sa'ilah. Dengan terjemahan hadis, Abdullah bin Umar berkata, ketika Nabi berkhutbah di atas mimbar dan menyebut sedekah bersifat ifah dan masalah meminta-minta, beliau bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan yang di bawah di atas adalah memberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah meminta-minta. Kemudian ada lagi hadis yang berbunyi, An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairu minal yadis sufla wa bada'u biman ta'ulu wa khairus sadaqah an zuhri gina wa ma yasta'fif yu'aifatullah wa ma yastagni yughnihimillah. Hakim bin Hizam berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan dahulukan orang-orang yang di bawah tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah itu dari kekayaan yang berlebihan. Siapa yang bersikap ifah atau menjaga kehormatan diri tanpa meminta-minta, niscaya Allah akan menjaga kehormatan dirinya. Demikian pula siapa yang merasa cukup, niscaya Allah akan mencukupinya. Diriwayatkan Al-Bukhari. Perawi hadis tersebut adalah Hakim bin Hazim yang dilahirkan di Ka'bah. Dia termasuk salah seorang sahabat yang masuk Islam pada waktu Fathul Makkah dan termasuk salah seorang yang disegani, baik pada masa jahiliyah maupun di kalangan umat Islam. Dia hidup selama 120 tahun, setengah usianya dijalani pada masa jahiliyah dan setengahnya lagi pada masa Islam. Ketika masuk Islam atau mu'alaf, dia diberi 100 unta pada masa perang Hunain. Kemudian, dia dikenal sebagai sahabat yang sangat sungguh-sungguh dalam keislamannya. Dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 40 hadis. 4 hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Islam menganjurkan kepada masyarakat untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, baik berupa zakat, infak maupun sedekah. Islam juga menganjurkan kita untuk menanamkan investasi kebajikan dengan cara memberikan sedekah sebanyak-banyaknya, seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, dan Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Adapun meminta pertolongan kepada makhluk ada yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Isti'anah meminta pertolongan ada 2 jenis. Yang pertama ada isti'anah tafwid, yaitu engkau bersandar hanya kepada Allah dan berlepas diri dari orang-orang di sekitarmu dan dari kekuatanmu sendiri. Isti'anah ini khusus bagi Allah, artinya kita hanya boleh bergantung 100% kepada Allah. Yang kedua ada isti'anah musyarakah, yakni kerjasama dengan orang lain dalam suatu urusan. Jadi sebenarnya yang paling baik adalah tidak meminta pertolongan kepada siapapun,
kecuali bila memang sangat membutuhkan atau kita tahu orang yang akan kita mintai pertolongannya senang dimintai bantuannya, maka kita boleh meminta bantuannya untuk membuat senang. Islam sangat mencela orang yang mampu berusaha dan mempunyai badan yang sehat tetapi tidak mau berusaha melainkan hanya menggantungkan kehidupannya kepada orang lain, misalnya dengan cara meminta-minta. Keadaan seperti itu sangat tidak sesuai dengan sifat umat Islam yang mulia dan memiliki kekuatan. Dengan demikian, seorang peminta-minta yang seharusnya mampu mencari usaha dengan tangannya sendiri, selain telah merendahkan dirinya, dia pun secara tidak langsung telah merendahkan ajaran agamanya yang melarang perbuatan tersebut. Bahkan, dia dikategorikan sebagai kufur nikmat karena tidak menggunakan tangan dan anggota badannya untuk berusaha dan mencari rezeki sebagaimana diperintahkan oleh syariat. Teman, tadi saya sudah menjelaskan tentang hadis larangan meminta-minta. Oleh karena itu, bagi kalian seorang muslim hendaknya untuk selalu menjauhi sikap meminta-minta ya. Semoga tayangan video saya kali ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.